kuat, terus kemudian dia banyak minum, biasanya nggak juga bikin panas, jadi mungkin sumur-sumur aja nggak perlu. Tapi kalau memang panasnya tinggi harus diberikan obat panas. Tetap bisa dan tidak berpengaruh terhadap vaksin yang diberikan, tidak boleh diberikan sebelum terjadi panas. Jadi kadang-kadang panas saya kasih dulu. Itu juga sering dengar itu nggak boleh karena itu yang akan mempengaruhi fungsi vaksin. Mungkin ada yang di rumah juga begitu ya. Sebelum DTP kasih obat penurut panas dulu nih biar nggak panas begitu anaknya. Keluar dari kamar dokternya diminumin paracetamol ya, itu sebetulnya tidak dianjurkan karena akan mempengaruhi optimalnya vaksin. Jadi nanti kalau memang dia mulai muncul aja baru dikasih. Iya, ini mungkin pemahaman yang salah ya dari orang tua barangkali karena nggak tega gitu ngeliat anaknya panas, jadi diantisipasi dulu. Kayak saya dulu juga pernah deh, saya juga ngalamin. Jadi dikasih minum obat dulu. Iya betul, ini yang obat tetes panas itu supaya nggak panas katanya. Ternyata itu salah ya dokternya. Baik. Kadang nggak muncul juga panasnya. Kalau anaknya minum, dia minum baik itu nggak panas juga, jadi cukup cairan gitu aja. Baik. Memang ini difteri trachomastosis ini tidak bisa sendiri-sendiri begitu ya? Memang harus jadi satu ya? Kalau sendiri-sendiri kan dia harus disuntik-suntik 3 kali berartinya. Jadi justru teknologinya menemukan sekarang bisa dikumpulkan jadi satu. Yang terbaru malah ada untuk hepatitis B, itu yang produksi Bio Farma ya, pabrik vaksin yang Indonesia punya, yang juga dipakai oleh negara-negara dunia lainnya. Itu sudah mengumpulkan menjadi 5. Jadi satunya HIV untuk meningitis, hepatitis B dan DPT. Waduh, ini bisa. Jadi dia nggak perlu disuntik berkali-kali. Iya, kasihan juga ya anaknya, tapi fungsinya tetap sama, manfaatnya dan efektivitas vaksinnya sama. Oke, ini sudah terdapat sudah ada penelitiannya. Bahwa diberikan sendiri-sendiri sama yang kombinasi itu sama. Baiklah kalau begitu. Iya, itu tadi sekilas tentang vaksin hepatitis B, polio, BCG dan DTP yang takut ini panas-panas ya. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Kemudian berikutnya campak. Ini rasanya juga penyakit yang agak jarang juga sih kita dengar untuk hari gini ya, dokter. Salah ya saya? Salah. Masih banyak ya campak itu ya. Dan campak itu juga mematikan. Jadi banyak. Masih banyak kota kita besar agak jarang mungkin ya di daerah. Jadi itu masih perlu sekali ya. Campak ini nggak berdampak panas juga ya ke anak ya? Beberapa. Sekitar 30% bisa anak menimbulkan demam. Tapi nggak langsung, biasanya hari ketiganya, hari keberapa gitu dia mulai agak, itu karena efeknya reaksi. Tapi campak ini juga kalau kita lihat sebetulnya kita masih banyak menemukan kasusnya. Dan memang dari mereka yang kami rawat itu yang kita ketemu ya memang tidak diimunisasi ceritanya, karena ya itu setelah DPT yang ketiga selesai terus kan dia baru mulai usia 9 bulan terus lupa, tidak datang. Terus kadang-kadang bilang sakit terus gitu. Kalau mau diimunisasi pilek, punya keputusan sendiri, jadi terus kelewat, lupa. Ya, mungkin udah ada jalan-jalan ke dokter lagi ya mungkin. Itulah. Padahal penting sekali karena komplikasi dari campak ini juga sangat berbahaya. Radang paru yang bikin anak sesak, radang otak. Jadi ya memang ini belum diare dan itu juga sangat berat untuk seorang anak kalau kena campak. Dan ini yang juga kita harus tekankan. Kalau dibilang nggak ada kasusnya, nggak sih, sebetulnya masih banyak. Kita masih ketemu yang penting juga tadi yang termasuk yang disubsidi masih wajib ya. Disubsidi juga. Baik, campak jangan sampai kelewatan ya. Saya dulu campak ya. Oke, next adalah HIV. Iya. Oke, apa disingkatan apa HIV? Hemophilus influenza B. Jadi itu kuman. Hemophilus influenza B yang paling sering menimbulkan meningitis, radang otak, sepsis. Jadi salah satunya itu ya, orang bilang radang otak kayak yang penyakitnya Olga itu. Jadi sekarang orang jadi kepengen. Penularannya gimana sih dokter penyakit ini? Jadi ini karena kuman ini juga sebetulnya masuknya dari udara. Terus dalam kondisi dia yang sakit, yang tidak terproteksi, jadi dia bisa masuk kemana aja. Dia bisa bikin sepsis. Pernah dengar ada artis yang meninggal gara-gara penyakit ini ya. Betul. Dan ini juga sekarang pemerintah memberikan subsidi yang dimasukkan ke dalam vaksin. Yang tadi saya bilang wajib ada 5 itu yang wajib. HIV ini jadi wajib juga begitu. Jadi jangan sampai dilewatkan juga ya untuk HIV ini. Jadi dia jadi satu dengan vaksin DPT. Di dalamnya ada HIV-nya,
dan ada hepatitis B ini. Jadi sekali. Penting juga ya ternyata ya. Mungkin sekarang pengetahuan orang tua sudah lebih bagus ya. Mungkin sering baca-baca informasi dari internet ya. Tentunya kan lebih paham harusnya dengan kesadarannya lebih tinggi gitu. Cuman ya. kadang-kadang ini jadi dikaitkan, disalah kaprahkan dengan orang bilang, dok saya minta vaksin untuk otak supaya anak saya pintar gitu. Ada Pernah dengar ya? Jadi ada vaksin, saya mau vaksin supaya anak saya pintar. Waduh, saya mau vaksin saya dulu aja dulu. Sebetulnya nggak ada yang vaksin bikin anak supaya dia makin pintar. Enggak, ya vaksin untuk otak itu ya ini sebetulnya. Artinya gini, kalau pasiennya atau anaknya kena meningitis, kan efeknya kejang, terus tidak sadar. Nah ini akan di kemudian hari menimbulkan apa yang namanya sequelae atau cacat. Ya, ini yang menimbulkan pertumbuhan dan perkembangannya menjadi terlambat. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kalau vaksin ini pengaruhnya dengan kecerdasan berarti kan? enggak. Jadi Harus belajar. Jadi aku udah divaksin kok nggak usah belajar ya. Nggak usah belajar, pintar sendiri. Iya, harus tetap belajar. Stimulasi dan nutrisi. Mungkin ada kata-kata otak kali ya, terus berpikir mungkin ada kaitannya gitu dengan kecerdasan. Ternyata tidak ya, dokter. Mau diimunisasi yang bikin anak saya pintar gitu, saya juga bingung ini vaksinnya. Ini tugas dokter untuk memberikan edukasi untuk pasien. Kemudian apa lagi nih ya dokter ya? Setelah itu ini HIV ini terakhir umur berapa ya diberikan? Sama HIV ini dijadwalkan bersamaan dengan DPT. Jadi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Anda bisa menggunakan jadwal 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sebenarnya sama aja. Mana aja itu boleh digunakan. Kemudian ini udah anak agak yang lebih besar lagi. Ada vaksin apa lagi yang penting lagi? Ini sudah lewat yang wajib ya, maksudnya tapi tetap perlu gitu kan? Ya, jadi setelah 9 bulan yang wajib itu masih ada usia 18 bulan. Jadi sebetulnya nggak bilang selesai di 9, 18 bulan itu ada booster. Booster itu ulangan supaya yang tadi sudah mulai agak turun sudah naik lebih bagus lagi. Tingkatkan lagi gitu ya. Itu usia 18 bulan. Dengan imunisasi DPT. Nah, setelah 2 tahun yang dibilang lebih besar itu nanti ada hepatitis A, tipes. Baik, kita akan membicarakan lagi tentang vaksin booster ini nanti ya. Kita lanjutkan kembali ya, karena yang pokok tadi sudah kita bicarakan dan ini masih banyak informasi yang ingin diketahui oleh ayah, bunda dan keluarga tercinta tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak. Ya, untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi, menanyakan banyak hal tentang imunisasi ataupun vaksinasi, silakan di 0315678216. Acara Apa Kata Dokter akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Kekeluargaan di sini kan, kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang oke, saja nanti lah. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, Music for You, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik, pulang Apa Kata Dokter, kita lanjutkan kembali. Masih ngobrol-ngobrol tentang pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak. Masih bersama saya Ellen dan juga Dr. Leni Kartina, spesialis anak konsultan. Baik, tadi Anda sudah mengikuti dari awal
apa pentingnya imunisasi, kemudian juga yang pokok-pokok yang wajib yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yang sebaiknya Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin, Anda berikan kepada putra-putri Anda ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian lepas dari itu, usia 18 bulan ke atas, ada lagi yang namanya vaksin booster ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut tentang vaksin booster ini bersama Dr. Leni. Oke, Dr. Leni, kita ulang sedikit ya tentang booster ini. Bedanya apa dengan yang pertama? Apakah dosisnya lebih banyak atau mungkin kandungannya yang berbeda atau bagaimana? Enggak. Jadi istilah booster ini kan penguat. Ya. Jadi dia ini harus diberikan karena untuk memperkuat yang tadi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa antibodi itu pemunya massa, dia akan turun. Jadi sebelum dia turun lebih banyak lagi, kita berikan penguatnya supaya dia naik lagi lebih tajam. Mengenai dosisnya sama. Tidak diberikan lebih banyak dosisnya, enggak, tetap sama dengan vaksin yang sama, jadi yang tidak berbeda. Jadi hanya pengulangan saja. Ada berapa kali booster untuk DPT, kita ada usia 18 bulan, ada usia 5 tahun, terus untuk usia 7 tahun, biasanya di bulan imunisasi anak sekolah, itu juga dapat ya, dalam bentuk DT, DT ini atau jaraknya TB. udah tahunan nih, udah agak lupa Jadi orang tuanya. diberikan itu sebetulnya ya 5, 7 kalau di bulan imunisasi sekolah ada 7, 10 gitu. Jadi mereka biasanya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada, nanti terus kelas 6 yang TT gitu. Jadi diberikan sampai 17 tahun sebetulnya. Masih ada untuk ulangan booster Gitu ya? Cuman ya sudah lupa kan Udah dengan itu. lupa kadang-kadang. Iya. Tapi kalau dari awalnya sudah dapat, mudah-mudahan sih lupa-lupa yang di ujung-ujung gitu biasanya ya dokter ya. Iya. Baik, itu apa aja dokter yang ulangan tadi ya? Apakah yang ini kan harus di booster itu DPT. DPT ya, penting ya ini. Ini sudah nggak ditanggung lagi ya biayanya nih, yang ini Untuk mesti- yang 18 bulan masih ditanggung oleh pemerintah. masih. Tapi yang untuk Jenisnya 5 sama soalnya tahun, DPT ya. 10 tahun itu nanti akan dilakukan sendiri. Tapi karena 7 sampai 10 tahun itu ada di imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah, jadi ya mereka dapatnya free juga Waktu di karena sekolah masih itu ya biasanya ya. Nanti terus anaknya nggak boleh masuk. Ada vaksinasi ya. Kan suka ada edaran ya. Apakah Anda menyetujui anak Anda ikut Betul. vaksinasi? Ada Saya begitu suka gitu. ditanya, boleh nggak sih saya ikut Iya. dok, kan kemarin Takutnya memang ada tuntutan dari orang tua sini, boleh juga sih. harus diambil, harus diambil sih. karena penting lah, sangat melakukan booster itu sangat penting, penting untuk anaknya ini, jadi ya memang diambil saja. Dan memang sekolah memang harus mengantisipasi dengan data persetujuan dari orang tua. iya. Biasanya nggak apa-apa sebenarnya, untuk supaya orang tua juga paham nih, jangan-jangan nggak tahu nih anaknya udah vaksin apa enggak ya kan. Yang usia yang untuk bias itu sebetulnya sudah nggak ada yang untuk pertusis, jadi biasanya jarang menimbulkan demam, hanya rasa sakit aja di Nyeri aja tempat gitu. suntikannya, jadi nggak usah khawatir. Ya, anak saya panas, enggak Udah umur sebetulnya. 5 tahun, 7 tahun udah lebih Iya, kuat jadi biasanya sudah ya. kita menggunakan D gitu ya, pakai vaksinnya itu memang nggak bikin demam, cuman rasa sakit di tempat suntikan Nyeri itu. begitu ya. Jadi masih Tapi ya hilang kok 2 hari 3 hari hilang. Justru anaknya diberikan pemahaman yang betul bahwa ini adalah untuk Jangan lari, nanti dia kabur ke toilet nggak balik-balik. sembunyi di bawah meja. Iya. Baik, ini kita membicarakan tentang vaksin ulangan ya. Dari ada apa lagi dokter yang diulang biasanya untuk booster ini? Iya, jadi sebetulnya yang penting itu ya, jadi kita untuk yang hepatitis B sudah ya, yang itu tadi sampai usia Hepatitis B itu di awal yang tadi di diulang awal juga ya? 3 kali, nggak sampai 6 bulan saja dia selesai. Hepatitis A diberikan setelah usia 2 tahun, biasanya diulang 2 kali, jadi setelah yang pertama selang 6 bulan harus diberikan lagi. Ya. Terus tipes, kalau tipes itu diulang setiap 3 tahun. Untuk imunisasi tipes, sampai usia demam berapa nih tipes ini? ya setiap 3 tahun sebetulnya, karena sampai dia bisa menjaga bahwa ini kotor, saya nggak mau makannya, ya seperti begitu, untuk menjaga higien sanitasinya, karena tifus penularannya itu tadi lewat makanan seperti Jadi hepatitis. kekuatan vaksinnya lebih maksimal setelah 3 tahun menurun, jadi mesti diberikan lagi begitu ya. Lagi. Waduh, ini agak banyak yang lupa nih kalau ngulang tipes. Atau anaknya kena tipes baru ingat ya belum vaksin gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah mengajari tentang higien sanitasi itu juga Kalau udah terkena tipes masih divaksin masih bisa ya dokter? Iya. Masih bisa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya udah terkena tipes, justru mengingatkan ya, jangan sampai nanti jangan terulang sampai. Iya. gitu. Iya. Kemudian apa lagi dokter selain tadi yang ini istilahnya kalau orang tua sekarang tuh bilangnya yang harganya tuh agak aduhai. imunitas yang tidak ditanggung Iya, pemerintah. imunitas tidak ditanggung dan
kadang-kadang harganya memang butuh menabung dulu begitu ya. Betul. Apalagi nanti anaknya ada 2, udah punya adik kan, jadi biayanya bagi-bagi sama adiknya begitu gimana? Jadi sampai saat ini memang ada vaksin yang agak tinggi itu harganya ya. Jadi Itu memang kenapa sih yang bikin tinggi itu dokter harganya? Sebenarnya vaksin itu sebenarnya nggak ada yang murah. Vaksin karena disubsidi oleh pemerintah. Pembuatannya lama, butuh lama loh bikin vaksin itu. Makanya kemarin ada sempat kosong vaksin begitu ya. Kita harus memberikan untuk melakukan penelitiannya butuh banyak orang. Jadi dananya sangat besar. Karena itu harga itu biasanya memang nggak sulit untuk diturunkan sampai ya sedikit. Karena itu prosesnya mulai dari penelitian, percobaan sampai even yang diberikan gratis sebetulnya pemerintah yang bayar. Gratis artinya karena bukan gratis tapi pemerintah yang bayar. Iya, betul itu yang mesti diingat ya. Jadi gratisnya itu bukan karena murah, tetapi memang pemerintah yang membayar. Kita yang membayar. Memang harganya harusnya memang masih tinggi ya dokter ya, dengan biaya-biaya yang kan biaya pembuatannya juga mahal itu tadi. Jadi begitu juga untuk vaksin pneumonia itu yang selama ini yang mahal itu ya gitu, yang harganya ya kisarannya di setengah juta ya begitu ya, 500 sampai 1 juta. Nah, jadi memang kalau kapan mulai diberikan, kalau kita memang bisa menyisihkan biaya untuk anak ya dimulai sejak usia 2 bulan. Jadi diberikan 4 kali sebetulnya. Usia 2, 3, 4, kemudian di atas 1 tahun 1 kali. Nah, ini juga beberapa orang tua mungkin yang memiliki asuransi juga sepertinya juga tidak di cover ya. Oke, asuransi. Senang kalau bisa di cover saya. Senang sekali. Anak-anak semua bisa terproteksi. Betul. Untuk masih belum. Setahu saya untuk kalau asuransi mengcover semua yang imunisasi dasar. Dasar saja. Artinya imunisasi yang 5 itu. Jadi kalau yang untuk yang ada beberapa perusahaan, ada beberapa orang tua pasien yang bisa diklaimkan. Nah, ada mungkin pakai yang plafon, sistem plafon 1 tahun segini, pokoknya terserah mau dipakai apa aja, pokoknya itu bisa di cover. Jadi tergantung akad dengan pihak asuransinya gitu, emang ada yang, tapi kebanyakan memang tidak ya dokter ya. Tapi itu tadi sebetulnya kalau mau kita hitung-hitungan murah mahal, sebetulnya ya mahal kalau udah sakit. Nah, begitu ya. Jadi jangan sayang sebenarnya ya dengan dana yang harus dikeluarkan. Justru setelah sakit itu mahal sekali. Iya, betul. Mending lebih baik mencegah ya dokter ya. Oke, apalagi tadi setelah tifus ya. Tifoid apa lagi nih? Ya, tifoid itu tifus. Jadi tifoid itu tifus. Jadi kemudian ada imunisasi yang cacar air, ya varicella. Cacar air itu boleh diberikan sejak paling awal sih usia 1 tahun. Katanya varicella cacar air itu kan selalu kena pada orang. Iya. Sekali seumur hidup. Masih benar nggak sih sebenarnya pendapat itu? Iya, jadi apakah kalau tidak divaksin anak saya terbebas dari penyakit? Nah, selalu ditanya gitu. Pasti nggak akan sakit ya dok? Gitu. Karena kayaknya itu hal yang akan dialami oleh semua orang begitu, kabarnya begitu. Jadi tidak ada yang vaksin yang menjamin 100%. Kita selalu, kalaupun dia bisa sakit, itu gejalanya ringan. Jadi dia tidak akan mengalami gejala yang berat kalau tanpa divaksin. Jadi kalau yang sudah pernah vaksin bisa nggak kena penyakitnya, bisa, tapi gejalanya itu ringan. Kalau seperti cacar air dia masih bisa kena, tapi pelentingannya dia vesikel ya, istilah orang Jawa, pelentingnya itu yang berisi air itu sebenarnya cuma kecil-kecil sedikit dan cepat sembuh. Jadi tidak merampak kayak satu tubuh gitu ya, lebih berat, lebih cepat sembuh, lebih ringan gejalanya. Kalau yang sudah diimunisasi. Nah, jadi nanti ada orang tua yang gini, ini udah pernah saya kasih vaksin ini masih aja kena cacar gitu. Jadi kalau ditanya 100% dijamin nggak ada vaksin yang menjamin 100%. Jadi tapi ya itu tadi, kalaupun sama seperti kalau kita punya gembok pintu ya, saya selalu mengutip kata-kata guru saya. Jadi kalau kita punya rumah digembok kan maling ya nggak mungkin bisa masuk, ya bisa dia nyongkel lewat jendela, tapi kan dia sangat sulit ya. Repot gitu loh masuknya. Dibedakan dengan gemboknya nggak ada, jadi orang maling bisa masuk dengan seperti itu. Betul. Perumpamanya dokter mungkin bisa dipahami oleh para orang tua. Ibaratnya Anda punya pagar, kemudian digembok, itu akan mempersulit maling masuk. Kalaupun mau masuk dia repot sendiri tuh, mesti naik-naik, mesti bongkar. Mudah-mudahan seperti itu ya yang terjadi dengan putra putri Anda yang sudah menjalani atau sudah diberikan vaksin di tubuhnya. Baik, kemudian apalagi ya yang penting sekarang ya? MMR apa itu dokter? MMR itu sebetulnya singkatan dari measles, mumps, dan rubella. Measles itu campak.
Jadi istilah kedokterannya measles, morbilli, campak. M yang kedua itu mumps, gondongan. Ingat yang bengkak di sini 2 gitu. Beda dengan gondok ya. Kalau gondok itu yang kekurangan yodium. Ini yang gondong. Yang suka dikasih belawu sama mama. Masih ingat nggak, Mbak Ellen? Ini dikasih belawu biru-biru kayak gitu, itu kan sebetulnya nggak ada manfaatnya, nggak ada, cuman mitos aja. Terus yang R-nya itu rubella. Rubella itu campak Jerman. Wah, ada campak jauh banget dari Jerman nih. Rubella ini sebetulnya untuk anak yang sehat, gejalanya tidak terlalu berat. Tapi bahayanya adalah kalau rubella ini sekarang kalau kena ibu hamil. Jadi misalkan kalau anaknya nggak divaksin atau kita dulu nggak divaksin, terus pada saat kita hamil ini kita kena infeksi virus rubella karena dia penularannya lewat udara. Lewat udara ini nggak kelihatan, gejalanya seperti flu biasa, panas. Panasnya nggak terlalu tinggi, cuman kadang capek-capek aja, terus keluar ruam-ruam merah. Nah, pada ibu hamil ini bahayanya dia akan menyebabkan kecacatan pada bayinya. Jadi kita sebut sebagai congenital rubella syndrome. Jadi anak yang lahir ini katarak, kepalanya kecil, deafness, jadi tuli, jadi tumbuh kembangnya terganggu. Jadi ya, itu yang berbahaya. Kenapa? Kalau semua anak bisa divaksin, itu dia akan melindungi lingkungan sekitarnya. Saya bilang herd immunity. Sampai dengan kita pun misalkan nanti yang tadinya saya dulu pernah divaksin, nanti kok sudah besar ya saya punya kekebalan. Gitu. Kemudian ketika mengandung pun juga akan punya. Kalau kita sudah punya kekebalan pada saat kita hamil kena vaksin, antibodi yang dulu itu akan melindungi kita sehingga kita nggak akan menimbulkan kecacatan pada janinnya. Iya, baik. Jadi gembok itu tetap ada di dalam tubuh kita ya, sampai usia yang gemboknya itu maksudnya vaksin ya. Baik, kemudian ada lagi apa yang belum ya, HPV. Ini sekarang lagi biasanya kan buat para wanita ya. Sekarang untuk mungkin HPV untuk perempuan ya, dokternya. Jadi HPV itu singkatan Human Papilloma Virus. Jadi virus yang bisa menimbulkan penyakit kanker serviks. Jadi kanker serviks itu ada banyak penyebab, salah satunya adalah infeksi virus. Jadi infeksi virus HPV. Terus sekarang kan lagi banyak nih di sosmed ini HPV bikin apa yang menopause dini. Ini sebetulnya penting nggak gitu ya? Kalau kita bilang penting karena kita kaum perempuan, resiko itu juga kayaknya masih jadi penyakit yang berat ya, dan menyebabkan kematian terbesar. Jadi kalau dokter kandungan bilang kadang gejalanya nggak kelihatan, nggak merasakan apa-apa. Kalau memangnya sudah kena terus tidak langsung stadium lanjut, itu yang berat. Ini bisa dicegah. Ya, mulai umur berapa HPV ini bisa diberikan? Jadi untuk jadwal sebetulnya kita rentang usia termuda itu 9 tahun. 9 tahun? Atau setelah anak itu menstruasi? Enggak ya? Enggak sebetulnya. Jadi kenapa kok diberikan targetnya pada anak-anak SD SMP gitu ya, 9 sampai 12 tahun sebetulnya. Dan kita di beberapa provinsi sudah memberikan untuk anak usia 10, anak kelas 5 SD atau kelas 6. Di Surabaya sendiri sudah mulai diberikan untuk anak SMP. Jadi diberikan 2 kali, 3 kali. Jadi 2 kali biasanya. Ada yang memberikan 3 kali, jadwalnya bisa 3 kali. Jadi ini juga yang termasuk harganya agak aduhai. Dan setelah berbahaya ya sebenarnya. Setelah ditanggung pemerintah, ini disubsidi oleh beberapa. Sudah berjalan? Ini yang diberikan untuk anak SD ini gratis. Jadi anak-anak SD ini diberikan secara gratis. Jadi saya harap orang tua ini jangan, nggak boleh anaknya kalau ada edaran apakah anak saya nanti boleh diizinkan, karena sayang sekali yang rugi ibu nanti. Vaksinnya mahal loh. Udah lewat harganya beli lumayan tinggi. Dan ini juga sangat melindungi bagi kaum perempuan. Jadi untuk dia, kenapa kok harus diberikan pada usia masih muda? Karena kalau kita memberikan pada usia itu, efek perlindungan antibodinya itu bagus. Untuk jangka panjang itu baik. Lebih tubuhnya jauh lebih reaksinya dengan lebih baik begitu ya. Jadi kalau diberikan pada ibu yang sudah pernah melahirkan, sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu ada syaratnya, harus dites dulu pap smear. Apakah sudah terdeteksi ada virusnya, apakah ada sesuatu. Jadi harus diobatin dulu, bersih dulu, baru bisa divaksin. Tapi kalau pada anak-anak, karena kan
masih belum pernah ada kegiatan aktivitas seksual ya maaf ya, jadi itu lebih bagus untuk meningkatkan antibodinya. Bukan berarti kalau kita memberikan sejak masih anak-anak nanti diperbolehkan untuk ya segala macam gitu kan, ada pendapat-pendapat itu. Jangan ya. Enggak, Baik. tujuannya bukan untuk itu. Iya, mudah-mudahan sekarang orang tua sudah lebih dewasa dalam memahami hal-hal Iya. yang demikiannya dan lebih aware, lebih sadar ya. Dan Oke, untuk yang terakhir mungkin kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh dokter bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan diingat-ingat oleh para orang tua. Mungkin ada juga calon ibu juga nih yang dengerin kita. iya. Nanti jangan lupa setelah anaknya lahir, ikuti petunjuk dokter dan ikuti buku KWS-nya untuk semuanya mesti dijalankan. Karena juga nanti kalau anaknya TK, kalau kurang lengkap, jadi nggak bisa sendiri masuk ya. TK. Dan selain itu dampaknya juga yang lebih penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena Betul, mungkin yang pertamanya mungkin ada subsidi dari pemerintah dan selanjutnya tidak, tetapi harus tetap dilakukan untuk ya kebaikan masa depan anak-anak ya. Baik, terima kasih Dr. Leni Sama-sama, sudah ngobrol-ngobrol tentang Yo. pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak. Mudah-mudahan lebih banyak lagi bunda-bunda yang aware dan tidak takut lagi ya. Saya untuk harap begitu. melakukan Iya, vaksin. jadi nggak usah galau ya. Nggak usah galau. Kalau galau hubungi dokter terdekat. Iya. Ya, saya Ellen Pratiwi harus menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Anda para pemirsa dan saya Ellen Pratiwi juga bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer mengucapkan selamat malam. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam peluang Apa Kata Dokter edisi mendatang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.